Jadi Dr. Richard Lee, bagaimana kasus beliau itu mengajari saya. Dari seorang, ya waktu itu alhamdulillah saya baru saja selesai, saya bikin PhD tesis saya. Saya baru selesai banyak proyek tentang bidang saya gitu. Tahu-tahu beliau datang dengan kondisi seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi teman-teman jaga UGD waktu datang. Beliau kejang dok, seperti layaknya orang epilepsi. Begitu jet gitu, paku meloncat, cetat gitu. Cetat gitu. Ya, tapi bahasa seorang dokter bedah, oh ini gangren lah. Karena luka, nanah ya, darah sebagian ngucur gitu. Tapi lagi-lagi di disclaimer saya yang tadi, pokoknya kalau logika medis nggak masuk, saya harus memaksa diri untuk menerima logika non medis. Nah saat itu mendengar cerita 35 hari, juga ditambah cerita dari keluarganya, saya sudah ini nggak masuk logika medis. Karena menurut ceritanya nggak makan nggak minum. Ya ataupun kalau makan minum ya Nggak makan minum. sedikit sekali. Ini kan nggak logis ini. Mana kuat orang nggak makan nggak minum. Waduh, saya sudah ini apa? Satu itu dari nggak makan nggak minum, wah ini nggak logis ini, masih seger kayak gini. Terus yang kedua dok, kita periksa laboratorium, nanah yang begitu gangren, angka leukosit normal. Ini juga logika apa ini? Yang ketiga, dalam keadaan beliau teriak-teriak, itu pulsasi nadi itu seperti nadinya orang normal kita loh. Aneh banget ini. Jadi saya terus terang sudah hampir runtuh waktu itu. Artinya runtuh itu berarti kayaknya bener deh. Non medis itu ada gitu. Waktu itu saya juga belum percaya. Baru di Ibu Supiati ini yang Iya, saya apa sebelumnya juga ya tipis-tipis lah gitu. tipis-tipis, oke. Sama kayak saya lah tipis-tipis. Muka-muka setelah ini percaya dong. Tipis-tipis. Terus Siap saya datang itu untuk percaya sebenarnya. terus akhirnya aduh ini harus cari tim operasinya. Si Sopo itu Hari Tarsudi. Hei, naikkan kamar operasi malam ini juga. Saya bilang gitu. Ingat ya. Ya, langsung tak operasi. 72 paku malam itu. Boleh Keluar. dikasih lihat Ustadz Oh, pakunya ini. bisa. ini Dokter Richard Lee ini kita siapkan. Siap. Khusus untuk tamu istimewa. Masya Allah. Ini khusus untuk tamu istimewa. Jadi inilah. Sudah ditulis ya paku Ibu Supiati. Iya. Maksudnya jangan dipakai ke tembok sebelah. Maaf. Nanti takutnya tukang-tukang hilang kan paku Iya. di sebelah dipakai. Jadi ini sampai kita koleksi karena memang ini real, ini nyata. Nah, ini paku-paku yang dari tubuh beliau. Boleh. Silakan. Ini sudah steril secara spiritual ya. Jadi tidak usah takut. Bahkan suatu kali ditemukan ini gumpalan rambut, baik dari tubuhnya maupun dari muntahan. Ini ada banyak lagi di sini. Oke. Nah, malam itu saya operasi 72 paku. Tapi apa yang terjadi? Ketika, ya maaf ya, udahlah. Ketika saya begitu, malam itu. Artinya apa? Ya, dokter bedah kan biasa ya, kayak begitu. Pagi harinya dilapori, dok, pakunya muncul lagi. Wah ini. Ya sudah, masih belum ini. Tipis-tipisnya masih belum berubah. Yes, operasi lagi. Kok bisa kan kita kan berdasarkan hasil ronsen kan pasti kan? Iya, waktu di operasi, ronsen, kan? iya. Bukan Di ronsen. meraba. Bukan. Oh, ini ada satu di keluar. Iya, kayak gitu. di ronsen. Pasti kalau dokter bedah kan pasti ada kayak ronsen, Betul. oke posisi di sini, angkat satu. Ada di situ. Coret. Iya. Satu, coret. Iya, Kayak gitu ronsennya kan. ada di situ. Lihat Om. Iya, soalnya saya itu Betul. menjelaskan juga pas di medisnya. Pasti ke medis itu Betul. kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kamu pergi ke dukun tuh kayak gini rabat nih. Oh ya satu, cabut. Satu. Kalau dokter kan dia pasti ada operasi by gambar Yes. pasti. Yes. Ya. Ada di satu sini penampang melintang ini Iya. ini. Cabut Iya, ya kan. betul. Berarti kan sudah sesuai operasi kan selesai semua tuh. Iya, Dari gambar. iya. Dan itu di ronsen ulang langsung. Ronsen ulang, Kosong. kosong.
kemudian mengeluh, Hah? kesakitan lagi, ronsen lagi, ada. Banyak. 12 operasi kedua. 12 waktu. Ya. Berikutnya yang ketiga, 4 paku. Wow. Malam ketiga. Malam ketiga setelah, tapi ini di ronsen, setelah selesai operasi di ronsen lagi kosong. Kosong. Habis itu ada lagi. Ada lagi. Lah, malam ketiga itulah saya bahasa Ada di spirit. sini Pak Ustaz? Ada. Ronsen ya? Mungkin sebagian ada, monggo dicek. Yang maksudnya itu yang sebelum dan Ah, itu. setelah operasi, Itu. lalu muncul lagi. Iya, silakan ada. Ini sebelum operasi 1, setelah operasi 1, 2 hari setelah operasi 1 ada Monggo. lagi. Monggo, setelah itu, Tapi pasiennya belum pulang oh belum. Ini 18 hari kita rawat. di rumah sakit. Oke, luar biasa ya. Makanya saya hari ketiga sudah, saya sujud sudah. Non medis bener-bener ada. Allahu Akbar. Non medis bener-bener ada. Waktu itulah saya kemudian, saya seorang yang beragama, saya punya kitab suci, saya harus buka kitab suci. Nah, disitulah kemudian bahkan saya mengundang orang-orang ahli agama, akhirnya mereka merapat dan bahu-membahu menangani beliau. Dan alhamdulillah di 18 hari itulah kami secara full menangani, dan sesi-sesi setelah itu yang ada adalah cara agama kan namanya ruqyah syar'iyah. Dan itulah yang kemudian mengeluarkan ini paku ini keluarnya dokter dari muntah. Dan posisinya malang begini. Jadi tahu-tahu kita ruqyah wah itu tahu-tahu jedet begini. Nggak tahu saya bagaimana ini bisa keluar dari Ini pasien yang berbeda. ini beliau ini. Saya Beliau ini. Rasanya gimana ketika ini keluar, Mbak, Bu? perih Perih dari mana? di sininya perih kan ada lukanya waktu keluar itu. Tiba-tiba langsung ada di sini. Ya nggak tahu, yang penting di kuliah langsung ya ada di sini, tapi sini kan langsung sakit dari sini. Kayak jalan gitu ya. Tapi kan Langsung nggak blek entah gitu ya? sendiri apa ya, atau diambil atau entah sendiri kan aku nggak ingat waktu itu. Aku kan banyak Saya lupa sudah tercantum apa belum. Di hari keberapa dirawat, beliau teriak-teriak di bangsal itu, Dok. Teriaknya itu dalam keadaan siku ini kaku nggak bisa ditekuk. Saya ronsen, Dok, itu. Paku ini di ronsen itu gambarnya di sini, Dok. Mungkin nggak tahu ada di sini apa enggak. Di sini gambarnya. Kemudian saya, wah, dia kesakitan, pakunya di sini, tetap akan saya kejar. Tapi pas mau naik ke kamar operasi, tetap tim ruqyah itu berusaha keras, Ustaz, untuk di ruqyah. Begitu sampai kamar operasi menjelang di narkosis, di bios, tiba-tiba ini ditekuk bisa, ceklek gitu bisa. Kemudian kita larikan ke kamar ronsen. Terus di ronsen hilang. Sudah. Saya benar-benar, wis, inilah non medis. Kita harus percaya. Saya mengalami sebagai seorang profesi dan beliau masih bisa dikonfirmasi orangnya. Dan akhirnya gambar paku itu ya ini. Keluarnya dengan cara apa? Muntah. Dan ini pun lagi-lagi medis tidak bisa menerangkan. Karena asalnya dari siku. Bagaimana kalau dia mau jalan nggak bisa. Tapi kitab suci bisa menerangkan. Saya kemudian belajar, oh rupanya makhluk halus yang namanya jin kalau dalam bahasa kitab suci itu bisa merubah secara fisik menjadi metafisik. Katakanlah ini di shoot, di entah apa namanya istilahnya monggo. Tapi terserah si jin ini mau diapakan. Tujuannya apa? Untuk menyakiti, untuk menakut-nakuti, untuk apapun. Dan kemudian ini masih aktif. Ketika masih aktif itu artinya masih bisa ngefek kalau kita treatment secara spiritual, secara non medis tadi. Dan betul, sek, balik dia, keluar dia. Tetapi yang 72 saya operasi itu benda yang sama, tapi sudah inaktif. Artinya si makhluk yang disuruh oleh
Yang nyuruh itu udah naruh dan nancep, udah selesai tugasnya, ditinggal. Kalau ditinggal ya sudah, dia sudah berubah menjadi benda biasa. Sehingga di ruqyah pun sama Ustadz, Nggih. dengan cara apapun nggak akan bisa keluar. Karena ini sudah inaktif secara spiritual, makanya tetap bedah dilakukan. Nah, tapi yang muncul baru atau yang aneh-aneh itu masih aktif, artinya masih dipegang. Dan ini saya konfirmasi lagi-lagi ketika saya datang di rumah beliau setelah beliau pulang. Saya ditelepon, "Dok, ini Mbak Supi teriak-teriak lagi." Saya datang dalam keadaan betisnya itu seperti cakaran macan itu. Masih ingat? Bisa. Seperti cakar macan. Ini siapa juga yang nyakar? UUK-nya, Dokter Waham ya. Jadi wujud kelainan kulitnya benar-benar seperti cakaran. Bukan penyakit-penyakit kulit, bukan. Ini dari mana ini? Aneh. Terus saat itu kita ruqyah beliau dengan sangat lihai menggunakan pulpen, menggambar dengan tangan kiri seperti kata Ustadz tadi. Nggih. Ingat nggak itu? Kondisi sadar, Dok. Iya. Nggak sadar. Merem, mata merem. Enggak. Nggak sadar. Oh. Itu di rumahnya, di Linggo sana. Saya datang dengan tim, kita ruqyah, beliau itu gambar. Saya ingat gambarnya pohon kelapa, pohon pisang. Terus kita kejar pohon itu ada ternyata di sekitar rumahnya. Di bawah. Ya. Di belakang rumah. Di belakang rumah. Samping. Nah, terus beliau nebak tanahnya itu, terus kita gali di situ. Ketemu paku. Coba aneh. Habis itu masuk rumah, kita ruqyah lagi. Beliau teriak-teriak, "Wow!" Kita kasih handphone dia. Padahal ini langit-langit rumah biasa. Beliau nyepret, cepret. Di foto gitu. Beliau melihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Dokter Icali kalau berkenan melihat filenya komplit, kita kumpulkan itu. Foto-foto cepretan beliau itu. Boleh mungkin kita tampilkan, Ustaz. Silakan kalau ini timnya nanti. Tapi cepretannya siap. nggak ada gambar makhluk halusnya, atau ada gambaran makhluk halus. Kita berikan HP kepada beliau. Kita nggak lihat apa-apa, tapi beliau ngejar kayak ngejar motret, cepret itu. Ada makhluknya. Filenya masih ada. Nanti sekarang. mohon. Di gambarnya juga ada Iya. makhluknya. Iya. Jadi sekali lagi dokter, kita harus angkat topi ya sama dunia sebelah yang namanya non medis. Oke. Wadah luas dan banyak sekali. Dan setelah beliau ini, karena kemudian viral kan waktu itu lewat beberapa channel, wah kita kedatangan banyak pasien sampai hari ini.